Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktik coaching model Tirta dengan Hanifah sebagai coach dan Zakiyah Aina Latif sebagai coachee. Halo Aina, Assalamualaikum. Bu, Apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Lagi istirahat habis ngerjain tugas tadi. Oh iya, sudah sholat, sudah makan? Makan Sudah. siang? Sudah, Alhamdulillah. Nah, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Mungkin agak memakan waktu beberapa lama, mengganggu istirahatnya Aina, nggak apa-apa kan ya? Apa-apa, Bu? Iya. Oh iya, waktu hari Senin tanggal 15 Maret kemarin kita kan di perpustakaan daerah ya. Ya, Kita belajar kemarin tuh belajar apa gitu, membuat apa ya? Masih ingat nggak? buat pilar. Buat pilar. Oke. Nah, Ibu lihat kan kemarin kita kerjanya itu ya kelompok ya dalam pembelajaran STEM kemarin. Tapi kok Ibu lihat Aina sepertinya tidak semangat gitu. Terus teman-temannya malah asik ngobrol, sering ke toilet malah ya Ibu lihat sering izin ke belakang juga gitu. Kemudian kok Aina sendiri yang bekerja sendiri. Kira-kira kenapa ya? Kemarin saya kerja kelompok, tapi saya tetap kerja sendiri, Bu. Gitu. Kalau begitu mungkin ini memang harus di hasil refleksi juga memang harus diperbaiki sepertinya ya. Kemarin kan kita mengisi lembar refleksi kerja kelompok. Nah, kira-kira ada yang bisa Ibu bantu nggak gitu supaya hasil diskusi kita hari ini tuh ada hal yang bisa diambil oleh Aina begitu. Aku cuman ini, Bu, apa namanya? Pengen teman-teman lebih sedikit aktif di kerja kelompoknya aja. Baik. Terus kira-kira ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya aku lebih senang kerja sendiri daripada kerja kelompok, Bu. Oh gitu. Apa sih yang membuat Aina itu merasa tidak nyaman ketika harus belajar kelompok? Aku ngerasa kalau teman-teman aku tuh malas belajar kelompok. Males ya? Nah, Iya. baik. Jika memang merasa bahwa teman Aina itu malas tidak mau bekerja gitu, kira-kira apa sih yang membuat Aina tidak mau bekerja kelompok gitu? Aku ngerasa kalau teman-teman tuh gak mau kerja kelompok, langsung aja kerja sendiri tanpa bertanya-tanya sama dia, karena aku udah beberapa kali nanya sama dia, tetap aja dia nggak tahu jawabannya. Oh gitu ya. Jadi Aina tuh ngerasa apa gimana ya, putus asa gitu ya. Karena sering sudah nanya, anggaplah dicuekin gitu sama temennya ya. Mungkin kemungkinan memang tidak tahu jawabannya. Nah sekarang coba Aina ceritakan lagi bagaimana sih proses kerja kelompok yang Aina harapkan selama ini. Aku maunya tuh teman-teman ikut kerja kelompok, jadi bukan aku doang gitu. Jadi kalau kemarin kan dia mondar-mandir, dia ngobrol diri sendiri, gak ngerjain gitu, Bu. Gitu. Maaf kalau boleh Ibu tanya nih ya. Kira-kira menurut Aina apa sih yang menyebabkan teman-teman itu tidak mau menuliskan ide, tidak mau berpendapat gitu. Terus kemudian ketika teman bertanya atau Aina bertanya pada temanmu tidak mau menjawab begitu. Kalau kata aku mereka tuh nggak paham sama males juga. Oh begitu. Apa yang Aina pikirkan sehingga Aina tuh menganggap bahwa teman-teman Aina malas atau bahkan mungkin tidak paham gitu? Mereka nggak banyak bicara ketika saya tanya, tapi mereka jadi itu menurut aku dia nggak paham sama sekali apa yang dijelaskan. Baik. Nah,
selama Aina bekerja kelompok ya dengan teman-teman, tentunya kan setiap kerja kelompok juga berbeda orang ya, tidak selalu sama begitu. Nah, bagaimana dengan kerja kelompok Aina yang sebelumnya? Tentunya dengan teman-teman yang berbeda ya. Aku cukup senang, tapi tetap aja paling banyak yang aku kerjain sendiri. Wah, kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Kalau itu apa namanya? Dalam kelompok itu nggak ada pembagian tugas tadi kemarin. Oh gitu. Jadi kemungkinan karena tidak adanya pembagian tugas, jadi Aina bingung sendiri begitu ya. Teman-teman juga bingung begitu. Nah, kalau boleh Ibu simpulkan sih, Aina itu seharusnya sudah dapat melibatkan teman-teman secara lebih aktif dalam kerja kelompok. Aina kan sendiri sudah aktif ya, teman-temannya ini yang belum aktif. Jadi mungkin seperti itu kalau menurut Ibu. Ya, jadi itu yang Ibu simpulkan. Seharusnya Aina dapat melibatkan teman-teman untuk bekerja kelompok dengan aktif. Caranya gimana? Nah, caranya tentunya Aina harus tetap semangat gitu ya, jangan menyerah. Jadinya kalau misalnya teman-teman sulit untuk memberikan tanggapan, jadinya ya Aina harus tetap dapat menggali dengan berbagai pertanyaan ke teman-teman gitu. Semoga ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Aina sampaikan, teman-teman itu bisa lebih termotivasi gitu untuk belajar kelompok. Ya, Bu. Nah, Ibu tanya ya, kalau misalnya dalam kelompok itu kan harus ada ketua yang berperan untuk mengelola pembagian pembagian tugas maksud Ibu. Nah, sudah adakah ketuanya? Aku yang jadi ketuanya karena mereka ini banyak yang aktif juga. Gitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu sih kan Aina itu memang anak yang cerdas ya, anak yang sudah mampu bekerja sendiri dengan baik. Alangkah lebih baik kalau misalnya Aina itu meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi, jadi bekerja dengan teman-teman itu akan lebih baik. Bagaimana? Ya, Bu, insya Allah diusahakan lagi nanti. Iya. Nah, dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan, hal mana yang harus diutamakan oleh Aina untuk segera dilaksanakan? Yang pertama, aku tuh harus membuat kesepakatan dan membuat mereka terlibat aktif dalam kerja kelompok. Jadi untuk kerja kelompok selanjutnya, buat kesepakatan ya. Baik, nah itu langkah-langkah yang sudah bagus sehingga nantinya kamu tentunya tidak akan bekerja sendiri ya kalau ada kesepakatan. Kira-kira ada hal lain tidak selain membuat kesepakatan? Aku juga bakal yang jelas buat nanti kerja kelompok lagi. Baik, itu sangat menarik ya, sangat menarik sekali tuh langkah-langkah di mana Aina nanti akan membuat pembagian tugas karena sudah diungkapkan di awal bahwa dengan tidak adanya pembagian tugas itu membuat Aina pusing juga ya kerja sendiri, teman-teman juga bingung mungkin ya harus bekerja apa. Baik, nah sekarang Ibu suka dengan yang Aina capai hari ini, tentunya dari hasil diskusi kita Ibu sangat senang. Lalu komitmen apa yang akan Aina lakukan? Aku akan bikin kesepakatan kerja kelompok yang di dalamnya ada pembagian tugas yang lebih jelas lagi. Nah, tentunya Aina nggak bisa kerja sendiri ya. Ibu mau nanya nih, Aina mau minta bantuan siapa untuk melakukan hal tersebut? Paling nggak nanti teman-temannya lebih diusahain lagi buat ya. Mau pilih teman siapa yang mau membantu misalnya? Yang menurut Aina memang dapat memberikan solusi gitu. Kira-kira siapa ya? Lebih ke Ibu Hani sih, karena kalau teman-teman kadang ada yang iya, ada yang enggak gitu. Oh, jadi baiklah Ibu Hani siap membantu Aina ya.
Nah, itu bagus tuh. Kalau misalnya memang udah teman-teman semua mentok gitu ya, ya udah deh saya minta bantu Bu Hani. Insya Allah nanti Ibu bantu ya untuk Aina membuat kesepakatan kerja dalam kerja kelompok juga dalam pembagian tugas ya. Mungkin jadi nanti ada bahan perbaikan dari Ibu sendiri untuk menuliskan pembagian tugas pada lembar aktivitas ya. Nah, baik. Itu ide yang bagus. Terima kasih sekali buat Aina pada hari ini. Keren. Oke, terima kasih atas waktunya ya Aina ya. Ibu sudah mengganggu nih. Nanti insya Allah di pembelajaran berikutnya di kerja kelompok semoga hal ini tidak terulang kembali ya. Aina sudah berkomitmen dengan baik dan insya Allah sudah ngambil keputusan ya. Baik, terima kasih. Salam buat Mama ya. Mama, buat adik-adik juga. Terima kasih. Selamat beristirahat. Nanti insya Allah semoga ada pembelajaran tatap muka selanjutnya ya. Amin. Amin. Terima kasih Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.